Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Okay, my students. Hari ini konten kita yang pertama adalah tentang to be. Kebetulan hari ini Bu Ervin barusan ngasih ulangan tentang to be juga di beberapa kelas, ya. Karena tadi saya lihat masih banyak jawaban yang keliru, sehingga hari ini konten Bu Ervin adalah tentang to be agar kalian bisa belajar lebih maksimal lagi. Oke, insya Allah kita akan belajar secara tuntas, ya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ntar kalau terlalu lama nanti kalian bosen. Oke. Yang harus kita pahami anak-anak sebelum belajar bahasa Inggris adalah yang pertama adalah bentuk waktu atau tenses, ya. Karena tenses ini kebanyakan siswa itu kalau dengar tenses aja sudah bosen. Padahal pada dasarnya tenses sendiri itu intinya ada dua, yaitu present dan past. Present adalah bentuk waktu sekarang dan past adalah bentuk waktu lampau. Itu saja. Yang kedua adalah jenis kalimat. Ini yang banyak siswa tidak tahu, ya. Jenis kalimat sendiri ada dua. Yang pertama adalah kalimat verbal dan kalimat non-verbal, ya. Verb sendiri artinya kata kerja, sehingga kalimat verbal bisa kita artikan sebagai kalimat yang menggunakan kata kerja. Sedangkan kalimat non-verbal, karena non itu artinya tidak, ya. Berarti kalau kalimat non-verbal adalah apa? Kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, ya. Dan nanti disinilah wilayah penggunaan to be di kalimat non-verbal, ya. Oke, langsung saja ke kalimat ya guys, supaya nggak panjang lebar. To be sendiri ada macam-macam sebenarnya, ya. Namun yang akan kita bahas di sini nanti adalah to be present, yaitu is, am, dan are, dan to be past, yaitu was dan were. Oke, kita akan mulai dari to be, is, am, dan are. Oke. Yang pertama, to be plus adjective atau kata sifat. Kata sifat sendiri ada banyak sekali, ya. Ada beautiful, cantik, happy, senang, sad, sedih, lazy, malas, crazy, gila, dan sebagainya. Itu masih banyak lagi. Di sini dicontohkan I'm happy, saya senang. She's pretty, dia cantik. Jangan keliru he is pretty, ya. Kalau he itu dia laki-laki, masa dia laki-laki cantik. The cat is cute, kucing itu lucu. They are all kind, mereka semua baik. You are diligent, kamu rajin. Kalau kita ingin mengubah kalimat ini menjadi kalimat tanya, gampang sekali anak-anak. Kita tinggal memindahkan to be, ya. To be, is, am, are itu ke depan, kemudian diikuti subjek dan kata berikutnya. Contoh, ya, contoh. The cat is cute. Misalnya kita ingin merubah kalimat ini menjadi kalimat tanya, apakah kucing itu lucu, gitu ya. Maka kita pindahkan is-nya ke depan, ya. Is the cat cute? Nah, ini maknanya jadi apakah kucing itu lucu, gitu ya. Kemudian contoh lagi, misalkan you are diligent. Ini kan kalimat positif, ya. Kalau kita ingin merubah kalimat positif ini menjadi kalimat tanya, tinggal memindahkan saja are-nya di depan, kemudian diikuti subjek. Jadi kalau kamu ingin merubah menjadi kalimat tanya, apakah kamu rajin, gitu ya, maka tinggal are you diligent? Apakah kamu rajin, gitu ya. Sebaliknya kalau ingin merubah kalimat ini menjadi kalimat negatif, tinggal menambahkan not saja setelah to be, ya. Is not, are not, ya kan, dan seterusnya. Contohnya, oh dia nggak cantik kok, gitu misalkan. Ya tinggal ngomong she's not beautiful, she's not pretty, gitu saja. Oke. Kita lanjutkan sekarang to be plus adverb. Adverb itu kata keterangan, ya. Keterangan ini banyak, bisa keterangan tempat, ya kan, dan sebagainya. Keterangan waktu juga masih banyak. Tapi di sini kita akan fokus pada keterangan tempat, ya. Yang pertama, I am at home. Aku ada di rumah. My sister is in the cinema. Kakakku sedang ada di bioskop.
Fish is in the water. Ini kurang is ya. Fish is in the water. Ikan berada di dalam air. We are in the swimming pool. Kami ada di kolam renang. Ya, ini juga sama saja. Kalau kamu ingin merubah jadi kalimat tanya, tinggal memindahkan R-nya ke depan. Are we in the swimming pool? Apakah kami ada di kolam renang? Begitu ya. Kalau kita jadikan kalimat negatif juga sama, tinggal nambahkan not saja setelah to be. Misalkan, oh, aku nggak ada di rumah gitu ya. Tinggal I am not at home. I'm not at home. Saya atau aku tidak ada di rumah gitu ya. Berikutnya yang ketiga, to be plus noun. Noun merupakan kata benda yang menunjukkan sebuah benda, hal, binatang, profesi dan lain sebagainya. Di sini dicontohkan, I am a writer. Aku adalah seorang penulis ya. Di sini nounnya apa? Yaitu writer. They are students. Mereka adalah siswa. You are a good football player. Kamu adalah pemain sepak bola yang bagus. She is a dentist. Dia adalah seorang dokter gigi. It is a book. Itu adalah sebuah buku. It is a table. Itu adalah sebuah meja. Ini juga sama anak-anak. Gimana kalau misalkan kamu pengen merubah beberapa kalimat di sini menjadi kalimat tanya? Gampang. Apakah itu meja? Ya tinggal is it a table? Isnya dipindah ke depan. Oke? Dan seterusnya. Yang terakhir adalah to be plus verb ing ya. Verb ing ini merupakan salah satu rumus dari present continuous tense. Kamu nggak perlu bingung ya. Present continuous tense itu ya maksudnya aktivitas yang masih berlangsung sampai sekarang. Contohnya kayak Bu Ervin sekarang sedang ngomong seperti ini ya, sedang bicara. I'm speaking now. I'm speaking now. Ya, saya sedang bicara sekarang. Di sini dicontohkan I'm studying English. Aku belajar bahasa Inggris. Terus dicontohkan lagi my father is fishing. Ayahku sedang memancing. Ya. Kemudian we are reading the same book. Kami sedang baca buku yang sama. They are playing chess. Mereka sedang bermain catur. Ya. Mungkin lebih apa namanya? Biar lebih kamu ngerti gitu ya, perbedaan antara present saja dan continuous itu dalam menerjemahkan kita pakai sedang gitu ya. My mother is cooking. Ibuku sedang memasak. Itu bedanya dengan yang present biasa. Sedikit perbedaannya sebenarnya ya. Cuma menunjukkan bahwa aktivitas tersebut sedang berlangsung, sedang terjadi gitu aja ya. Jadi misalkan apakah ibu saya sedang memasak? Ya tinggal tadi ya, is-nya dipindah ke depan, to be-nya dipindah ke depan, baru diikuti subjek dan seterusnya. Nih, saya contohkan ya. Saya contohkan, my mother is cooking. Ya, ibu saya sedang memasak. Kita buat menjadi kalimat tanya. Jadi bagaimana anak-anak? Is my mother cooking? Apakah ibuku sedang memasak? Gitu ya. Oke anak-anak, untuk hari ini cukup ya, nggak perlu panjang-panjang dulu. Nanti takutnya kalian bosen ya. Jadi Bu Ervin berusaha membuat konten yang singkat, padat dan jelas. Namun insya Allah nanti di konten-konten yang akan datang kita akan lebih perbaiki lagi dari segi penyampaian dan juga visualnya ya. Saya tunggu komentarnya juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.